Lihat apa yang terjadi di Syria. Bagaimana kelompok-kelompok ekstrem Syiah dan kelompok-kelompok ekstrem Wahabi bertempur, saling bunuh. Almarhum al-Maghfurullah Syahid Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, saudara. Siapa beliau? Ulama Asy'ari, ulama Syafi'i, umur sudah 85 tahun, saudara. Begitu melihat bangsanya, rakyatnya, anak negerinya bertempur, sedih, dia nangis, dia nasihati pemerintah jangan bunuh rakyat, menjadi korban fitnah. Yang kelompok Syiah menuduh dia anti Syiah, yang kelompok Wahabi menuduh dia bela Syiah, saudara. Akhirnya dibom majlisnya, dibunuh saat sedang mengajar tafsir Al-Quran. Dia top. Mahat Ahlus Sunnah dibom, rubat Ahlus Sunnah dibom. Saat ini 4.000 pelajar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini sedang tekun belajar di Yaman, mazhab Syafi'i yang mereka pelajari, Asy'ari yang mereka pelajari, begitu Yaman diobok-obok di porak-poranda, bubar, pulang semua ke negerinya, saudara. Tapi hati-hati, kalau besok bukan Ahlus Sunnah yang menjadi mayoritas di Republik ini, saudara, kalau besok bukan Ahlus Sunnah yang menguasai negeri ini, saudara, tidak ada yang bisa menjamin mazhab lain bisa hidup dengan tenang, termasuk Ahlus Sunnah sekalipun, saudara. Siapa yang terlibat? Yang terlibat Syiah yang ekstrem, Wahabi yang ekstrem, saudara. Ini ekstremitas, saudara, berbahaya. Mau di kalangan Syiah ke, mau di kalangan Wahabi ke, kalau sudah ekstrem, sangat-sangat membahayakan persatuan Islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka itu, saudara, sekali lagi sebelum saya akhiri, satu informasi yang saya mau sampaikan kepada Anda, saudara. Anda tahu sejak tahun 80-an Kedutaan Besar Arab Saudi membagi-bagikan ribuan beasiswa kepada santri-santri Indonesia, santri-santri pesantren untuk belajar di Arab Saudi sana. Saya termasuk salah satu yang mendapatkan beasiswa. Saya belajar di King's University. Saya selesaikan program S1 saya di sana, saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya. Saya dengar dengan telinga saya, saudara. Berapa banyak? Tidak kurang dari 75-80% pelajar Indonesia yang belajar di Arab Saudi, di universitas-universitas pemerintah Saudi, berubah menjadi Wahabi. Kalau sekedar berubah menjadi Wahabi, saya masih nggak kaget, saya masih nggak khawatir. Kalau Wahabi buat dirinya, tapi begitu mereka pulang, berapa banyak di antara mereka direkrut, diberikan tugas, dimodali, dikasih finansial. Untuk apa? Untuk mewahabikan Indonesia. Ya, mereka pulang, mereka diberikan finansial, mereka bisa membentuk organisasi, membentuk mahat-mahat, membangun masjid-masjid, uang mereka banyak, ekonomi mereka kuat, pendanaan mereka luar biasa, dan mereka di backup oleh kekuatan asing, saudara. Hati-hati kita sentuh mereka. Anda sentuh mereka, saudara, pemerintah Saudi yang akan protes. Ini urusan internasional, saudara. Dan pada tahun yang sama, setelah revolusi terjadi di Iran, Iran pun melalui kedutaan besarnya membagi-bagikan ribuan beasiswa kepada santri-santri pesantren di Indonesia, saudara. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Saudi, kepada Iran yang telah memberikan kesempatan kepada santri kita untuk belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kita prihatin, manakala yang di Saudi diwahabikan, yang di Iran disiahkan. 99% pelajar Indonesia yang belajar di Iran jadi Syiah, saudara. Baik, kalau Syiah buat diri mereka, saya nggak kaget. Itu hak pribadi mereka, saudara. Tapi begitu mereka pulang, mereka mendapat misi untuk mensyiahkan Indonesia. Mereka dibiayai, mereka dimodali, mereka mendapatkan pendanaan. Masya Allah. Singkat cerita, ini sudah berlangsung dari awal 80-an. Sekarang kita sudah 2015. Anak-anak kita yang belajar di sana udah banyak pulang, pada jadi doktor, saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi mereka? Besok 1001 dokter Wahabi pulang ke Indonesia. Besok 1001 dokter Syiah pulang ke Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, sebelum Saudi dan Iran bagi-bagi beasiswa, Inggris, Amerika, Eropa udah bagi-bagi beasiswa. Anak-anak kiai dibujuk-bujuk untuk belajar ke Amerika, belajar ke Harvard University, belajar ke Boston, belajar ke Cambridge, belajar ke Sorbonne, saudara. Didoktrin dengan paham-paham liberal,
dengan pluralisme, sekularisme, materialisme, saudara. Segala macam pahaman-pahaman yang bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka berubah menjadi liberal. Kalau anak-anak kita belajar di Amerika, belajar ilmu komputer, kita senang. Belajar ilmu geologi, kita senang. Belajar ilmu kimia, ilmu kedokteran, kita senang. Tapi yang menjadi muskilah adalah anak-anak kita belajar tafsir kepada profesor Yahudi, belajar hadis kepada profesor Nasrani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, sekali lagi saya ulangi, sebentar lagi 1001 dokter liberal mengepung kita, 1001 dokter Wahabi mengepung kita, 1001 dokter Syiah mengepung kita. Ingat, mereka datang sebagai cendekiawan, sebagai ilmuwan, sebagai doktor. Dan mereka begitu masuk ke Indonesia, mereka masuk ke legislatif, yudikatif, eksekutif. Mereka menjadi penasehat-penasehat menteri, penasehat-penasehat jenderal. Jadi jangan kaget kalau kurikulum Wahabi udah masuk ke sekolah-sekolah kita, saudara. Masuk kurikulum-kurikulum Wahabi ke pesantren-pesantren, saudara, tanpa disadari. Nah, saudara, mereka masuk ke partai, besok ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, pengambil kebijakan, dan mereka masuk ke kampus-kampus, mereka menjadi dosen-dosen, menengah ke atas mereka garap, mereka masuk ke kantor-kantor, ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan, mereka ngajar di semua tempat, saudara. Pertanyaan saya, apa yang sudah kita siapkan untuk mereka? Nggak mungkin dong kita ngadepi mereka dengan pentungan, nggak mungkin dong kita ngadepi mereka dengan otot, nggak mungkin dong kita menghadapi mereka dengan bakar-bakaran, nggak mungkin dong kita menghadapi mereka dengan main bunuh, saudara. Al-hujjah bil-hujjah, al-ilm bil-ilm, ilmu mesti dilawan dengan ilmu, argumentasi lawan dengan argumentasi. Kalau mereka menantang kita dengan ilmu dan argumentasi, saudara, wajib kita hadapi mereka dengan hal yang sama. Kalau mereka nantang kita dengan otot, nggak berani, saudara. Kalau mereka nantang dengan otot, NU tenang saja, Laskar FPI yang ngadepin. Selesai, saudara. Banser istirahat dulu. Karena dulu tahun 65, Banser yang paling capek perang lawan PKI, saudara. Jadi gantian. Nah, sekarang biar FPI yang gebuk liberal, yang gebuk aliran-aliran sesat. Setuju? Setuju? Kalau mereka nantang pakai otot. Nah, kalau mereka nantang pakai ilmu, pakai argumentasi. Nah, karena itu, saudara, itulah tadi saya katakan, nggak bisa kita hadapi mereka dengan pentungan, dengan bakar, main bunuh. Nggak bisa. Hujjah bil hujjah, al ilm bil ilm. Lawan ilmu dengan ilmu. Kita bangun peradaban dialog, saudara. Kita bangun, ayo peradaban. Bagaimana saling kita bertukar argumentasi. Nah, selama Ahlus Sunnah menjadi mayoritas di negeri ini, insya Allah peradaban dialog akan terbangun, saudara. Selama Ahlus Sunnah menjadi mayoritas di Republik ini, insya Allah, saudara, Ahlus Sunnah selalu siap untuk menghadapi mereka dengan dialog. Tapi kalau besok mereka yang punya kuasa, saudara, hati-hati. Sekarang mereka nggak berani main otot dengan kita karena masih dikit. Tapi kalau besok udah banyak, saudara, hati-hati kalau kita tidak siap. Nah, sekali lagi saya sampaikan ini bukan untuk memprovokasi Anda, untuk mengganggu Wahabi, mengganggu Syiah. Enggak, bukan itu tujuan saya. Tapi tujuan saya adalah, saudara, bagaimana memotivasi Ahlus Sunnah untuk mempersiapkan diri. Mau dialog dengan mereka juga perlu persiapan. Mau dialog dengan mereka juga perlu ilmu. Mau dialog dengan mereka juga perlu argumentasi. Ada anak muda, saking semangatnya jadi aswaja, ngomong sama saya, Habib, besok saya mau berdebat sama Wahabi. Wah, ilmu nggak ada. Besok dia berdebat, minggu depan dia jadi Wahabi. Nah, kok bisa begitu? Nah, goblok. Nah, orang goblok mau berdebat dari mana pintunya? Betul? Betul? Ada orang semangat cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu mau berdebat sama Syiah. Syiah ekstrem, dia mau hadapin. Dia berdebat sama Syiah. Minggu depan dia yang caci maki Abu Bakar Umar. Nah, kok bisa terjadi? Goblok. Begitu jujur saya tanya, orang goblok kalau berdebat, saudara, bahaya tidak? Bahaya tidak? Orang yang nggak punya ilmu bukan berdebat, belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama. Tanya, Pak Kiai, ini saya dengar ada majelis mencaci maki Abu Bakar Umar. Memang Abu Bakar Umar itu betul bersalah? Tanya ke Kiai. Nanti Kiai yang jelasin. Kiai yang kasih tahu duduk perkaranya, saudara. Jangan belum punya ilmu, sok berdebat. Iya, kadal kebon. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, saudara, saya mau tanya semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap menuntut ilmu tidak? Siap merapatkan barisan tidak? Siap meningkatkan kualitas tidak?
Takbir. Sallu ala nabi. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik ini, insya Allah Syiah bisa kita kendalikan, Wahabi tetap bisa kita kendalikan, tetap bisa kita nasihati. Syiah, awas, lu jangan langgar rambu-rambu, gua gebuk lu. Wahabi, awas, gua nggak ganggu lu. Tapi ini negeri Asy'ari, lu langgar batas, gua gebuk lu. Nah, kita bisa ngomong begitu kalau kita kuat, betul? Betul? Ini nggak kuat, nggak punya pasukan, mau ngomong, Syiah, lu macam-macam gua gebuk, dicekek lo. Orang bisa ngomong begitu kalau dia udah punya kekuatan, betul? Punya kemampuan, betul? Nah, baik, saya mau tanya semua di sini, siap jaga Islam? Siap jaga Aswaja? Siap jaga NU? Takbir! Kalau ada pihak-pihak yang ingin meliberalkan NU, siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Kalau ada pihak-pihak yang ingin mensiahkan NU, siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Kalau ada pihak-pihak ingin mewahabikan NU, siap lawan tidak? Siap jaga NU? Takbir! Sallu ala nabi. Tapi kalau mentang-mentang saya ceramah begini, keluar dari sini cari mana Syiah gua mau gebukin, mana Wahabi gua mau gebukin, awas loh. Bukan itu tujuan ceramah kita, bukan itu, nggak boleh. Ahlus Sunnah masih menunjukkan sikap baiknya terhadap semua mazhab yang ada. Setuju? Setuju? Karena para ulama salaf kita dulu mengajarkan begitu, saudara, saling menghormat. Coba lihat ulama-ulama salaf kita, walaupun mereka berdebat keras dengan Mu'tazilah, tapi nggak ada mereka yang mengkafirkan Mu'tazilah. Walaupun berdebat keras dengan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, tapi nggak ada mengkafirkan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Walaupun berdebat keras dengan Khawarij, Nawasib, Rawafid, kalangan Rafidhah, saudara, tapi nggak ada ulama-ulama kita mengkafirkan mereka. Berdebat keras boleh, kita katakan mereka salah jalan silakan, tapi mengkafir-kafirkan jaga dulu. Kalau kita tahu mereka salah jalan, itu kan saudara kita, tunjukin dong ke jalan yang benar, bukan digebukin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka terus sekali lagi, siap jaga kedamaian, siap membangun peradaban dialog. Takbir. Nah, akhirnya saudara, saya memberikan indar juga, cuman hati-hati. Ini Wahabi kadang-kadang kelewatan. Dia bikin jebakan, kalau dia berdebat kalah, kita dibilang Syiah. Begitu tuh saudara tuh. Jadi ini Wahabi, saudara, bikin buku yang menyesatkan Asy'ari, saya lawan. Begitu saya lawan habis, saya nggak terima Asy'ari disesatkan, kurang ajar. Anak pitik mau ngafir-ngafirin Asy'ari, cacing pasir. Kita nggak terima, kita lawan. Begitu kita lawan, mereka bikin di web mereka, awas hadap rizik Syiah. Bro, pala lu boningan. Insyaallah, maka itu hati-hati. Ini propaganda Wahabi nih. Pokoknya ntar kalau ada kiai-kiai yang anti Wahabi, langsung tuh, awas, itu Kiai Muhyiddin Syiah. Awas, begitu saudara, awas, Ustaz Fauzan Syiah. Kenapa? Mereka nggak bisa lawan dengan argumentasi. Dan jahatnya Wahabi, saudara. Kalau sudah mulai Habib cerita, saudara, tentang Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, langsung dituding Wahabi, langsung dituding Wahabi, ini Syiah, awas, kurang ajar. Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kepada segenap keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi. Ini sebabnya saudara, dulu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saking cintanya kepada keluarga Nabi, sering mengarang syair memuji keluarga Nabi, menunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi, sampai Imam Syafi'i dituduh Syiah, saudara. Bahkan dituduh Rafidhah. Diseret Imam Syafi'i, ditangkap, dirantai. Apa Imam Syafi'i kapok menunjukkan rasa cintanya kepada keluarga Nabi? Tidak. Langsung beliau kubah satu bait syair. Apa beliau katakan? Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadits thaqalani annani rafidi. Apa kata Imam Syafi'i? Andai kata cinta kepada keluarga Nabi Muhammad itu dituduh Rafidhah, dituduh sebagai Syiah yang sesat, falyashhadits thaqalani. Hei jin dan manusia, saksikanlah aku adalah seorang Rafidi. Kalau aku dianggap sesat karena mencintai keluarga Nabi, ya aku sesat. Mau apa? Subhanallah. Tegas tidak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ngomong begitu bukan berarti beliau Syiah, bukan berarti beliau itu Rafidhah. Cuma beliau mau tunjukkan bahwa cinta keluarga Nabi itu kewajiban agama, saudara. Sebab Nahdlatul Ulama kalau tidak dipimpin oleh orang yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul-betul lurus di jalan Allah dan Rasulnya, ke depan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, bisa dirampok oleh orang-orang di luar Aswaja, bisa disalahgunakan oleh orang-orang di luar Aswaja, dan itu
jamaah. Setuju? Kenapa saya bicara begini? Oh, kami berhak, saudara, karena NU rumah kami juga. NU rumah kami juga. Kami nggak reda NU diliberalkan, NU disiahkan, NU diwahabikan. Tidak boleh terjadi. NU harus tetap jadi NU. NU harus tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela Aswaja, siap bela NU. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.